Kurikulum 1947. Kurikulum 1947 yaitu kurikulum pertama setelah Indonesia merdeka. Jadi udah gantiin sistem pendidikan warisan dari Belanda. Tapi kondisi negara itu masih belum stabil habisnya kemerdekaan. Tapi kurikulum ini punya ciri khas. Tujuan pendidikannya itu buat bentuk manusia berjiwa merdeka dan berwatak Pancasila. Dan juga nggak disebut kurikulum, tapi rencana pelajaran. Ini isi pelajarannya masih sederhana dan fokus pada nilai moral, keterampilan dasar, dan kebangsaan. Dan juga materi pelajaran belum terstruktur per jenjang. Dan guru ini masih banyak yang belum terlatih karena sarananya masih terbatas. Kurikulum 1952. Kurikulum 1952 itu latar belakangnya yaitu mengupayain memperjelas sistem pendidikan nasional. Dan juga pengaruh Belanda udah mulai ditinggalin. Ciri khasnya kurikulum ini itu materi pelajarannya mulai disusun per jenjang pendidikan. Dan tujuan pelajaran itu harus tercermin di setiap materi. Bahasa Indonesia jadi bahasa pengantar utama. Dan juga guru ini diberi kebebasan buat nyusun bahan ajar asal sesuai arah nasional. Dan mulai muncul pembagian antara pelajaran pokok dan juga tambahan. Kurikulum 1964. Kurikulum 1964 itu masa pemerintahan Soekarno yang menekankan pada semangat revolusi dan manusia seutuhnya. Dan di sini udah muncul konsep Pancawardhana yang sebagai arah pembelajaran. Isinya Pancawardhana yaitu pertama, pengembangan moral, kedua, pengembangan intelektual, ketiga, pengembangan emosional, keempat, pengembangan keterampilan, kelima, pengembangan jasmani. Jadi siswa ini dibentuk bukan hanya pintar, tapi juga kuat secara fisik, mental, dan juga spiritual. Dan ini muatan pelajarannya benar-benar padat dan idealistik. Tapi kurikulum ini terlalu ambisius ya, dan gak semua sekolah siap sama kurikulum ini. Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 itu awal dari Orde Baru dan fokus pada stabilitas dan pembangunan nasional. Kurikulum ini itu pingin menyederhanain kurikulum 1964 yang dianggap terlalu idealis dan juga berat buat siswa. Ciri khasnya itu pendidikannya diarahin untuk membentuk manusia Pancasilais sejati dan pembagian pelajaran lebih sistematis. Pendidikan umum, kewarganegaraan, dan juga keterampilan. Kurikulum ini nekanin pada 3 aspek. Kognitif yaitu pengetahuan, afektif yaitu sikap, dan juga psikomotorik yaitu keterampilan. Agama pun udah mulai jadi mata pelajaran wajib dan jam pelajaran lebih teratur dan realistis. Dan juga kalian itu sebenarnya dikelilingin temen toksik tapi kalian gak sadar yang akhirnya rahasianya orang toksik kita bongkar tuntas buat kalian. Rahasia ini kita bahas di e-book dan buku kita. Tinggal klik link di bio dan silahkan pilih mana yang kalian mau.